Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini bermula pada 2020 saat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim mengadakan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun, jaksa menilai sejak awal pemilihan Chromebook telah ditentukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, sehingga perangkat tersebut dinilai tidak memberikan manfaat maksimal karena bergantung pada akses internet yang stabil. Dalam persidangan, jaksa juga menyebut dugaan kerugian negara mencapai 5,26 triliun akibat markup pengadaan Chromebook dan program Chrome Device Management. Jaksa turut menduga adanya konflik kepentingan dengan mengaitkan investasi Google di Gojek, yaitu perusahaan yang pernah dipimpin Nadiem, dengan kebijakan pengadaan Chromebook. Namun Nadiem membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai framing jahat. Dalam nota pembelaannya, ia juga menegaskan 86% murid pakai Chromebook untuk asesmen nasional berbasis komputer dan 97% unit Chromebook diterima dan aktif. Usai menjalani sidang perdana kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem dengan tegas menyatakan dirinya tidak menikmati keuntungan sepeser pun. Pendiri Gojek tersebut juga menyebut kasus yang menimpanya adalah bentuk kriminalisasi kebijakan. Pernyataan ini bukan sekedar bantahan lisan. Dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan tim hukumnya, Nadiem membedah kekeliruan fatal dalam surat dakwaan jaksa, terutama terkait tuduhan penerima uang fasilitas sebesar 809 miliar rupiah. Menurutnya angka tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan proyek Chromebook. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menilai perkara tersebut memiliki sejumlah kejanggalan. Menurutnya, kebijakan pemerintah semestinya lebih dulu dievaluasi melalui mekanisme pengawasan internal sebelum dibawa ke ranah pidana. Perkembangan terbaru, Majelis Hakim akhirnya membacakan putusan terhadap Nadiem Makarim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026. Majelis Hakim memvonis Nadiem Makarim dengan hukuman 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 190 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 809,59 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Dalam keputusannya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar 1,56 triliun rupiah. Usai disampaikannya sidang putusan tersebut, Nadiem Makarim mengaku akan mengajukan banding setelah divonis 10 tahun penjara. Menanggapi vonis terhadap dirinya, Nadiem menegaskan bahwa semua fakta pengadilan telah diabaikan. Yang menyoroti sikap 4 hakim yang memvonisnya bersalah tidak berani menatap matanya secara langsung saat berbicara. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Lebih lanjut, Nadiem Makarim mengapresiasi keberanian satu hakim, yakni Hakim Andi Saputra, yang memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Andi secara tegas membeberkan kebenaran berdasarkan fakta persidangan dan menyatakan bahwa Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat. Berikut alasan-alasan yang menjadi dasar dissenting opinion Hakim Andi. 1. Tidak ada bukti cukup soal niat jahat. 2. Penandatanganan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 bukan perbuatan jahat. 3. Tidak terbukti ada pemufakatan jahat. 4. Nadiem tidak memerintahkan bawahannya melakukan korupsi. 5. Percakapan WhatsApp tidak cukup menjadi bukti. 6. Unsur mens rea dan actus reus tidak terbukti.
setuju karena tidak terbukti Nadiem seharusnya dibebaskan. Meski demikian, pendapat Andi merupakan dissenting opinion yang tidak menjadi putusan mayoritas majelis hakim. Dalam putusan akhir, mayoritas hakim tetap menyatakan Nadiem terbukti bersalah atas dakwaan subsidiar dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Menurut Anda, apakah vonis ini sudah sesuai atau masih ada ruang bagi Nadiem untuk melakukan pembelaannya melalui upaya hukum selanjutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.